Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihin SPD. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 SMP Negeri 2 Lobalain. Sebelum kita memulai dengan materi ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Kita perhatikan bersama. Di sini adalah sebuah peta konsep, di mana peta konsep ini terdiri dari 8 peta. Yang pertama, hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua, pentingnya ilmu. Yang ketiga, mencari ilmu itu wajib. Yang keempat, keutamaan ilmu. Yang kelima, siapa yang wajib. Yang keenam, kapan wajib. Yang ketujuh, di mana. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kesimpulan. Yang pertama, ilmu sebagai suatu yang amat sangat penting, karena merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Yang kedua, karena amat pentingnya, Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan gender. Setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dalam hadis yang artinya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. HR Ibnu Abdil Bar. Catatan, memang dalam beberapa riwayat hadis hanya terhenti pada kata muslim, tidak sampai kata muslimah. Namun dalam gaya bahasa Arab, penyebutan kata muslim atau mukmin dengan menggunakan lafal muzakkar, laki-laki, itu mewakili yang muannats. Perempuan juga lain halnya, menyebut yang menggunakan lafal muannats tidak bisa mewakili muzakkar, yakni seruan hanya terbatas pada perempuan saja. Dengan demikian, hadis yang menyebut dengan kata muslim saja pun maksudnya sama, yaitu orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, kewajiban mencari ilmu itu tidak memandang batas usia, melainkan seumur hidup. Sabda Nabi yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Yang keempat, kewajiban mencari ilmu tidak dibatasi hanya di negeri muslim saja, tetapi boleh di negeri orang non-muslim, kalau memang ahlinya hanya ada di negeri tersebut. Contohnya, karena Cina itu punya kelebihan atau keahlian lebih dalam berdagang, menenun sutra, membuat gerabah yang berkualitas, ulet dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya carilah ilmu itu walaupun ke negeri Cina.
Di samping itu, hadis tersebut juga memberikan isyarat bahwa dalam pelajaran itu harus punya niat, tekad dan yang kuat, ulet, mau prihatin dan mandiri. Betapa tidak, Cina itu jauh dan perjalanannya penuh resiko dengan badai guru dan rampok saat itu. Karenanya hanya orang yang punya tekad yang kuat sajalah yang mau. Tentunya juga karena jauh dari orang tua, pasti harus dapat hidup mandiri dan prihatin. Mau laku sederhana, tidak boros. Yang kelima, etika atau adab menuntut ilmu. Di antaranya etika adab menuntut ilmu yang harus dipenuhi seorang murid adalah tawadu, hormat dan santun kepada guru. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarmu. HR Imam Tabrani. Menurut Iman Al-Jarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, banyaknya orang yang cerdik pandai tetapi ilmunya tidak bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ilmunya tidak dapat mendekatkan kepada Allah, tetapi membuatnya semakin jauh dengan Allah. Akibatnya mudah melanggar perintah Allah. Na'udzubillah min zalik. Penyebabnya adalah karena sekarang ini banyak murid yang tidak lagi tawadu, hormat dan santun kepada guru. Keutamaan menuntut ilmu. Dimuliakan oleh malaikat hingga bersedia meletakkan sayapnya untuk alas jalan orang yang menuntut ilmu. Yang artinya, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap bagi penuntut ilmu karena rida atau senang terhadap apa yang dicarinya, ilmu. HR Ibnu Abdul Bar. Dimudahkan jalan untuk masuk surga. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. HR Muslim. Yang ketiga, kepergian untuk menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang jihad fi sabilillah, yang artinya siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk fi sabilillah hingga pulang kembali. HR Imam Tirmizi. Yang keempat, dimohonkan ampun dosanya oleh semua makhluk sampai semua binatang di laut. Arti hadis dan arti mufradat. Arti hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas semua orang Islam karena sesungguhnya semua makhluk sampai binatang-binatang yang ada di laut memohon ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Arti kata mufradat. An-min berarti dari, man siapa, aroda menghendaki, menginginkan, fa'alaih maka wajib atasnya, kala ia telah berkata, talabu menuntut, mencari, al-ilmu ilmu itu, ta'allamun belajarlah kamu semua, wa alimu dan mengajarlah kamu semua, limutallimikum terhadap guru-gurumu, walayalau dan berlaku baik kamu semua, faridatun wajib, ala atas kulli tiap-tiap atau setiap,
Al-Mahdi, ayunan. Allah di liang lahat. Inna, sesungguhnya. Yastakbiru lahum, segala sesuatu. Kullu say'in, segala sesuatu. Hatta, hingga sampai. Allah alaitana, binatang-binatang. Fi al-bah, di dalam laut. Syalaka, berjalan. Yaltamishun, menyentuh atau mendapatkan. Tariqa, jalan. Syahallah, maka Allah memudahkan. Al-jannatu, surga. Harajan, keluar. Hatta, sehingga. Yarji'a, ia kembali atau ia pulang. Kesimpulan dari materi pembelajaran agama Islam. Yang pertama, ilmu itu amat sangat penting karena ilmu itu merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan dari mulai sejak lahir sampai sebelum masuk kubur. Yang ketiga, ilmu yang wajib dicari adalah ilmu yang manfaat, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Ilmu agama fardu ain, ilmu lainnya fardu kifayah. Yang keempat, menuntut ilmu tidak dibatasi tempat dan digurun kepada ahlinya serta dilakukan dengan tekad yang kuat, ulet dan maupun prihatin. Riyadah. Yang terakhir, yang kelima, orang yang menuntut ilmu secara ikhlas akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Di antaranya dimuliakan oleh malaikat, dimudahkan oleh Allah jalan masuk surga, digolongkan sebagai orang sedang berjihad fi sabilillah, serta dimohonkan ampunan oleh semua makhluk termasuk binatang yang hidup di lautan. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nanti kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya. Sebelum kita keluar dari tempat ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.